Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pranitiska Lindur Fitasya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 7 mengenai konsep motivasi pada mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya kita harus tahu apa sih motivasi. Nah, definisi motivasi yaitu suatu proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Motivasi sendiri memiliki dua dimensi. Yang pertama yaitu kekuatan dan yang kedua adalah ketekunan. Kekuatan itu menggambarkan seberapa kerasnya seseorang dalam berusaha. Kita harus mempertimbangkan mutu upaya agar sejalan dengan kekuatannya. Sedangkan ketekunan yaitu yang mengatur seberapa lama seseorang dapat mempertahankan upayanya. Nah, teori awal mengenai motivasi ini berasal dari teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Teori dari Abraham Maslow ini membuat hipotesis bahwa di dalam setiap manusia itu terdapat 5 kebutuhan. Yang pertama yaitu fisiologis, meliputi kelaparan, kehausan, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua yaitu rasa aman, meliputi keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga adalah sosial, meliputi kasih sayang, persahabatan, dan rasa memiliki. Yang keempat adalah penghargaan, terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri itu misalnya rasa harga diri dan kemandirian, sedangkan faktor eksternal itu misalnya status, pengakuan, dan perhatian. Yang kelima adalah aktualisasi diri, yaitu sebuah dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa, meliputi pertumbuhan, pencapaian, dan pemenuhan diri. Abraham Maslow ini juga memisahkan 5 kebutuhan ke dalam urutan paling rendah dan tinggi. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman itu merupakan kebutuhan paling rendah, sedangkan kebutuhan sosial, penghargaan, serta aktualisasi diri itu kebutuhan yang termasuk dalam urutan lebih tinggi. Apabila kebutuhan fisiologis dan rasa aman itu dapat dipuaskan secara eksternal. Jadi kebutuhan fisiologis dan rasa aman itu merupakan kebutuhan paling rendah, di mana kebutuhan ini tuh sebagian besar dapat dipuaskan secara eksternal. Jika kebutuhan paling rendah ini terpenuhi, maka kebutuhan yang lebih tinggi yaitu kebutuhan sosial, penghargaan, serta aktualisasi diri ini akan lebih menjadi dominan. Ada juga teori X dan Y dari Douglas MacGregor. Teori Douglas MacGregor ini mengusulkan dua sudut pandang yang berbeda mengenai manusia, yaitu teori X yang mengartikan negatif, sedangkan teori Y yaitu yang mengartikan positif. Teori X ini mengasumsikan bahwa para pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Sedangkan teori Y itu mengasumsikan bahwa para pekerja itu suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya kita beralih ke teori 2 faktor atau two factor teori, yaitu suatu teori yang mengaitkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan menghubungkan faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Teori 2 faktor ini juga dinamakan sebagai teori motivasi murni atau motivation Higgin theory. Faktor murni atau Higgin factor merupakan faktor yang ketika memadai dalam pekerjaan akan mampu memenangkan pekerja. Ketika faktor-faktor ini memadai, pekerja tidak akan puas. Teori yang dikemukakan oleh Herzberg ini belum didukung dengan baik dalam literatur, memiliki banyak kritik. Di antaranya adalah metodologi Herzberg itu dikatakan terbatas karena bergantung pada laporan pribadi. Nah, terus yang kedua adalah keandalan metodologi Herzberg ini dipertanyakan. Yang ketiga adalah tidak keseluruhan ukuran kepuasan itu dapat dimanfaatkan, dan yang keempat adalah Herzberg berpendapat bahwa terdapat hubungan antara kepuasan dan produktivitas.
Selanjutnya yaitu teori kebutuhan McClellan. Teori ini tuh menyatakan bahwa pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah 3 kebutuhan yang penting dan dapat membantu dalam menjelaskan motivasi. Teori kebutuhan McClellan ini dikembangkan oleh David McClellan dan rekan-rekan dengan melihat 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan akan pencapaian adalah kebutuhan akan pencapaian ini adalah dorongan untuk berprestasi untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar. Yang kedua adalah kebutuhan akan kekuasaan, yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Yang ketiga adalah kebutuhan akan afiliasi, adalah keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Di antara teori-teori awal yang tadi mengenai motivasi, teori kebutuhan McClellan ini memiliki dukungan riset terbaik. Namun teori ini memiliki efek kurang praktis dibanding yang lain. Selanjutnya yaitu teori kontemporer mengenai motivasi. Teori kontemporer ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu teori penentuan nasib sendiri. Teori ini berpendapat bahwa motivasi seseorang untuk melakukan suatu aktivitas akan lebih besar apabila ia termotivasi secara intrinsik untuk melakukannya, karena ia akan lebih merasa menikmatinya daripada ia termotivasi secara ekstrinsik, sehingga aktivitas yang dilakukannya akan berubah menjadi sebuah kewajiban atau tuntutan. Dan ada juga teori kesesuaian diri, yaitu merupakan pengembangan dari teori penentuan nasib sendiri. Kesesuaian diri itu adalah ketika seseorang memiliki alasan yang kuat dalam mengejar tujuannya yang sesuai dengan minat intrinsik mereka. Ketika seseorang memiliki minat intrinsik dalam mengejar tujuannya, orang tersebut itu memiliki kesempatan lebih besar untuk meraih tujuannya dan cenderung lebih bahagia karena ia menikmati proses perjuangan untuk meraih tujuan tersebut, sehingga tidak terasa menjadi beban, tidak terasa terbebani. Sedangkan orang yang mengejar tujuan atas alasan ekstrinsik seperti uang, jabatan, keuntungan atau lainnya, itu akan cenderung kurang bahagia karena ketika mampu meraih tujuan tersebut, dia itu tidak menikmati prosesnya untuk meraih tujuan tersebut. Jadi proses yang ia lalui itu menjadi tidak bermakna bagi mereka. Selanjutnya kita ke teori keterlibatan pada pekerja. Nah, teori keterlibatan pada pekerja ini, keterlibatan pada pekerjaan itu adalah ketika seseorang atau seorang pekerja terlibat secara fisik, kognitif, dan energi emosional dalam kinerjanya terhadap suatu pekerjaan. Keterlibatan pada pekerjaan ini memiliki hubungan positif dengan hasil kerja. Hasil penelitian Gallup itu membuktikan bahwa sebuah perusahaan yang memiliki pekerja dengan tingkat keterlibatan pekerja yang tinggi itu memiliki keberhasilan yang tinggi pula. Hal itu disebabkan oleh tingginya keterlibatan pekerjaan karyawan, sehingga hasil kerja yang dicapai juga baik. Hal-hal yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam pekerjaannya itu adalah yang pertama, keyakinan atas manfaat yang akan mereka dapat dari keterlibatan dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu kesesuaian antara nilai individu dengan nilai organisasi. Yang ketiga adalah perilaku kepemimpinan yang memotivasi pekerja itu sendiri. Selanjutnya ada teori penetapan tujuan. Teori ini tuh berpendapat bahwa tujuannya spesifik dan sulit serta adanya umpan balik akan memotivasi seseorang untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan adanya tujuan akan menuntun para pekerja untuk menentukan hal apa yang perlu mereka lakukan dan seberapa besar usaha yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Tujuannya spesifik dan sulit akan meningkatkan kinerja karena tujuannya spesifik menghasilkan output yang lebih tinggi daripada ketika tujuan tersebut digeneralisasikan.
Kemudian tujuan yang sulit akan memotivasi pekerja untuk meningkatkan kinerjanya. Hal itu disebabkan oleh yang pertama, karena pekerjaan tersebut itu menantang sehingga pekerja itu meningkatkan perhatian dan fokus terhadap pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu pekerja harus meningkatkan energi dan bekerja keras demi tercapainya tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu pekerja harus mampu bertahan demi tercapainya tujuan, dan yang keempat adalah pekerja terdorong untuk mencari strategi yang efektif dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu teori efikasi diri. Teori efikasi diri atau self efficacy theory dikenal sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial, mengacu pada suatu keyakinan individu bahwa dia itu mampu untuk melakukan tugas. 4 cara untuk meningkatkan efikasi diri adalah: 1. Kemahiran dalam melaksanakan, yaitu kemahiran dalam melaksanakan itu seperti memperoleh pengalaman yang relevan dengan tugas atau pekerjaannya. Dan yang kedua itu pemodelan yang dilakukan. Pemodelan yang dilakukan ini menjadi lebih percaya diri karena seseorang itu akan melihat seseorang yang lain mengerjakan tugasnya. Dan ketiga itu bujukan secara lisan. Itu akan meningkatkan rasa percaya diri karena seseorang meyakinkan diri kita itu memiliki keahlian yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Keempat adalah stimulasi, yaitu stimulasi itu dapat meningkatkan afeksi diri. Nah, selanjutnya adalah teori penguatan. Teori penguatan ini adalah mengambil sudut pandang bahwa menyatakan kondisi penguatan perilaku. Teori pengondisian perilaku ini mungkin merupakan komponen yang paling relevan dari teori penguatan bagi manajemen. Menyatakan bahwa orang-orang akan belajar untuk berperilaku agar bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Selanjutnya yaitu teori ekspektasi. Teori ekspektasi itu dikemukakan oleh Viktor Fromm, menunjukkan bahwa kekuatan dari suatu kecenderungan kita untuk bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektasi kita mengenai hasil yang diberikan dan ketertarikannya. Teori tersebut itu berfokus pada 3 hubungan, yaitu yang pertama adalah hubungan upaya kinerja. Kemungkinan yang dirasakan oleh individu yang mengeluarkan sejumlah usaha akan menghasilkan kinerja. Kedua yaitu hubungan kinerja dengan imbalan, keadaan yang mana individu yakin bahwa bekerja pada tingkat tertentu akan menghasilkan pencapaian yang diinginkan. Ketiga itu hubungan imbalan dengan tujuan pribadi, keadaan yang mana imbalan organisasional akan memuaskan tujuan pribadi atau kebutuhan dan daya tarik atas imbalan yang potensial bagi individu tersebut. Nah, sebagai penutup yaitu mengintegrasikan teori-teori motivasi kontemporer. Integrasi ini tuh dimulai dengan peluang yang bisa membantu atau menghalangi usaha-usaha individual. Peluang berhubungan dengan tujuan seorang individu yang mengarahkan pada suatu perilaku. Teori ekspektasi memprediksi bahwa para pekerja akan mengeluarkan tingkat usaha yang tinggi apabila mereka merasa bahwa ada hubungan yang kuat antara upaya dan kinerja dan imbalan, serta imbalan dan pemenuhan tujuan pribadi. Setiap hubungan ini tuh dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu agar upaya dapat menghasilkan kinerja yang baik. Individu harus memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja dan sistem penilaian kinerja tersebut dianggap adil dan objektif. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.